Yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Abedisme, terserah. Hai teman-teman, seperti biasa, balik lagi bersama aku, Abed, yang bakal menjadi narator dongeng cerita alur film kesukaan kalian, Girl From Nowhere season kedua. Oke, kali ini bakal masuk ke episode keempat, yang menceritakan tentang asal-usul pertemuan Nano dengan Yuri, rival abadinya. Ya, mungkin seperti itu ya. Nah, di sini dikisahkan Yuri itu merupakan seorang siswi miskin yang diperlakukan sebagai budak oleh teman-temannya. Kemudian ya seperti biasalah, kedatangan Nano yang pastinya membawa petaka atau karma. Entah bagaimana, tapi kayaknya aksi Nano kali ini mendatangkan masalah untuk dirinya sendiri. Nah, apakah itu dan bagaimanakah kisahnya? Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita langsung masuk ke cerita. Pertemuan ini terjadi 3 bulan lalu. Saat itu di suatu sekolah, ada seorang siswi miskin bernama Yuri. Orang-orang di sana banyak yang menghina dan memandangnya rendah. Kecuali 2 orang siswi bernama Nana dan Tuptim. Mereka lah yang terbilang cukup baik kepada Yuri dan memberikan beberapa barang bantuan kepada Yuri. Ya kayak sekarang misalnya, Yuri diberikan tas baru. Gampangnya kita anggap ketiga orang ini adalah sahabat. Hari ini, di tempat duduk biasanya ketiga orang itu berkumpul, tiba-tiba sudah ada orang baru yang menduduki. Itu adalah Nano, yang mengaku sebagai anak baru di sekolah ini. Gokilnya, Nano langsung mengajak 2 teman Yuri untuk menjadi sahabat. Iya, agak aneh sih. Nano mengatakan kalau dirinya akan membuktikan kesetiaannya sebagai seorang sahabat. Dari ucapan Nano ini tampaknya membuat Yuri cukup gelisah. Perkataan tadi tak sekedar janji. Sewaktu ujian, Nano menawarkan contekan kepada Nana, membuat gadis itu ketakutan. Ia tak berani menerimanya. Di kantin, Nana dan Tukbin menasihati Nano jangan melakukan hal seperti itu lagi, karena biasanya mereka sudah diberikan kisi-kisi oleh Yuri, yang sangat mirip dengan mata pelajaran yang akan diujiankan. Oke, singkatnya dari percakapan mereka, kalau di sini Yuri lah yang selalu memberikan bantuan kepada 2 orang tolol ini. Dan Nano sebenarnya sadar kalau kedua orang ini cuma memanfaatkan Yuri yang miskin untuk dijadikan budak. Misalnya, Yuri diperintah membeli makan dan dibayar dengan sepiring makan siang juga. Di siang harinya, Nana dan Tukbin kembali berulah. Mereka berdua membuli seorang anak bernama Min, yang tampaknya siswi itu sangat gelisah sekali. Siswi itu sudah merebut pacarnya Tukbin, ucap Nana menjelaskan kepada Nano. Di taman, mereka berempat membahas jawaban ujian tadi. Jawaban ujian Nana dan Tukbin berbeda dengan punya Yuri dan Nano yang pintar. Mereka akhirnya cukup gelisah karena berharap bisa mengubah jawaban itu sambil memandang ke arah Yuri. Ya, biasalah mereka sedang ngasih kode. Nano spontan langsung menawarkan diri dengan cuma-cuma untuk ngebantu mengubah jawaban mereka. Tak kenal takut, Nano masuk ke kantor guru. Santainya, anak setan poni rata ini langsung mengubah jawaban teman-temannya. Wow, gila, keren. Yuri pun hanya bisa termenung memandang kelakuan Nano itu. Waktu pulang sekolah, tampaknya Yuri gelisah akan sesuatu. Yuri berjalan pulang. Dari lingkungan tempat tinggalnya, cukup menggambarkan kehidupan Yuri yang di bawah rata-rata. Ya kalau menurutku sih ini masih terbilang bagus ya. Tapi ya udahlah, mungkin standar orang beda-beda, apalagi di Thailand gitu kan. Nah, ia pun berjalan sambil memegang gadget yang baru dibeli. Senyuman dari wajah Yuri seketika berubah setelah tiba-tiba ia menyadari sudah ada Nano yang muncul di hadapannya. Jadi persahabatan yang kau maksud dengan mereka itu adalah sebagai budak, ucap Nano sambil memberikan bukti transfer Nana yang membayarnya karena Nano sudah mengganti jawaban tadi. Wah, ternyata Nano ngerti secepat itu ya. Dia tuh udah paham kalau sebenarnya Yuri cuma dimanfaatkan dan Yuri juga terima-terima aja gitu loh. Dia dikasih uang oleh teman-temannya itu. Dari sini pun Nano juga sadar lagi, ternyata tadi itu Yuri marah sebab Nano tiba-tiba saja spontan mengambil pekerjaannya. Ya, Nano sudah mendahului Yuri, padahal niat Yuri uangnya ditambahkan lebih lagi. Tatapan wajah Nano sangat mengintimidasi, kayak pacar yang lagi curiga kita selingkuh. Yuri tak kuat dan ia pun mengakui uang sangatlah penting baginya. Wah, bocah berpita merah itu berjalan masuk ke apartemen tempat tinggal. Dan ketika pintu dibuka, yang pertama kali terlihat adalah senyuman manis dan ramah dari Mama Yuri. Yang saat itu juga ia pun tersenyum kepada Nano.
Ternyata si bocah tengil ini diam-diam mengikuti Yuri dari belakang tanpa disadarinya. Mama Yuri bersikap sangat ramah kepada Nano, bahkan menawarkan makanan. Nano pun menyaksikan momen di mana gadget tadi Yuri sengaja belikan untuk menyenangkan hati si mama. Entah bagaimana dari sini tatapan Nano agak berbeda. Ia agak lumayan sedih. Di teras apartemen, Yuri mencurahkan isi hatinya. Ia ingin sekali menjadi kaya seperti kedua temannya yang tolol itu. Ia ingin bisa memberikan uang kepada orang yang lebih rendah darinya. Sebenarnya, kau bisa melakukan itu. Satu-satunya hal yang ditakuti oleh orang kaya adalah rahasia, ucap Nano, menawarkan ide dan solusi. Dari kejauhan pembicaraan mereka ternyata dilihat oleh Jamet Thailand. Beberapa hari kemudian, keempat sahabat itu sekarang lagi asyik barbekyuan di rumah Tuk Bim. Senyuman licik Nano kepada Yuri menandakan dimulainya rencana mereka untuk mencari rahasia dua siswi ini. Nano pura-pura menumbahkan minum, yang dimana Tuk Bim menyuruhnya untuk mengambil baju ganti. Nano masuk ke sana, ke kamar Tuk Bim, sedangkan Yuri mengalihkan perhatian mereka. Beberapa waktu kemudian, Nano entah bagaimana mengetahui rahasia Tuk Bim ada di dalam laptopnya. Di sana banyak sekali folder dengan nama-nama siswi perempuan. Nano cukup kaget melihat ada nama Min di sana, siswi yang mereka bully di taman waktu itu. Nano membuka semua isi folder, yang ternyata itu semua adalah rekaman video-video pelecehan siswi yang direkam oleh Tuk Bim juga Nana. Apakah ini yang membuat Min, siswi yang gelisah itu, ketakutan ketika melihat Nana dan Tuk Bim? Karena dua orang sahabat ini memiliki rahasia Min. Wah, sudah pastilah siswi-siswi dengan nama-nama di sana pasti diperas oleh kedua orang ini. Nah, kemudian sampailah di titik di mana Nano menemukan nama Yuri dalam folder itu. Baru saja mau membuka video, lalu blap, Nano dibius. Kepalanya masih pusing, belum terlalu sadar. Tapi yang jelas, Nano kini berada dalam suatu ruangan dan dalam keadaan terikat. Air mata mulai mengalir, tampak takut dari wajah Nano. Di hadapannya sudah ada Yuri, Nana dan Tuk Bim. Kubongkarlah semua hal. Sejak awal pertama kali bertemu Nano, Nana dan Tuk Bim sudah merencanakan semua ini dan dibantu oleh Yuri. Tangisan tak berdaya Nano semakin menjadi-jadi. Yuri tak mungkin berkhianat. Dia itu anjing yang setia kepada tuannya, ucap Nana, yang membuat Yuri agak kesal. Tapi seperti biasa, emosi Nano bisa berubah sepersekian detik. Dari yang awalnya sedih, tiba-tiba menjadi mengerikan. Nano berkata, ia tahu kalau Yuri tak terima dipanggil anjing, dan dirinya tahu juga Yuri ingin menjadi tuan. Nano pun langsung menawarkan bantuan kepada Yuri, yang spontan membuat Nana dan Tuk Bim menjadi agak kesal kepada Nano. Akhirnya dari sini juga, Nano sudah tahu apa yang bakalan terjadi kepadanya. Kedua siswi tolol tadi menyuruh orang suruhan untuk mengehe-ehe Nano, sehingga mereka punya rahasia Nano dan memanfaatkan hal tersebut untuk kepentingan pribadi. Dan ya, seperti biasa, mental Nano sama sekali tak terguncang, malahan ia sangat keras. Bukan Nano kalau tak santai, Poni Rata ini malah tertawa keras dan berkata kalau ia sudah mengumpulkan bukti-bukti kejahatan mereka di media online. Tak hanya di situ, Nano pun tiba-tiba mendesah. Ya, mendesah dengan sengaja untuk mengejek Nana dan Tuk Bim yang mulai kepanikan. Akhirnya mereka menyuruh Yuri untuk membunuh Nano dengan imbalan uang. Sayangnya karena psikologis mereka tak kuat, Tuk Bim juga Nana yang akhirnya sendiri langsung membunuh Nano. Tapi tenang guys, kan seperti biasalah, jagoan kita nggak akan mati semudah itu. Kejadian ini pun dimanfaatkan oleh Yuri untuk merekam kejahatan mereka sebagai barang bukti. Dari sini akhirnya Yuri sudah tak mau mengikuti perintah dua orang siswi tolol ini. Wajah Yuri juga langsung berubah seakan-akan ia sangat dominan. Nano ada berpesan menyuruh Yuri untuk mencari rencana terbaik agar bisa naik ke atas dan menjadi orang kaya. Lantas inilah momennya, Yuri ingin membalas dendam atas semua hal yang sudah dilakukan oleh Nana dan Tuk Bim. Yuri pun memanggil dua orang suruhan atau dua jamet Thailand karena ia ingin membalaskan dendamnya yang pernah diehe-ehe dan direkam oleh Nana juga Tuk Bim. Wah, ternyata benar guys, mereka ada mengancam Yuri dan menjadikan Yuri sebagai budak. Si pita merah ini memang paling berbeda. Ia tak kenal ampun, juga tak kenal basa-basi. Yuri langsung menyuruh dua jamet tadi mengehem-ehem Nana juga Tuk Bim sambil direkam.
menunggu dua jamet itu bersenang-senang dengan suara teriakan-teriakan hot. Yuri pun menghampiri mayat Nano yang sudah dipindahkan ke bak mandi. Ia berterima kasih karena sudah membantu. Tapi ya maaf, aku tak butuh bantuan, aku cuma butuh korban, ucap Yuri. Semua ini sudah bagian dari rencana Yuri, menahan segala rasa sakit yang diderita dan dialaminya demi menunggu momen seperti ini. Yuri pun ternyata sudah merencanakan untuk memiliki semua video-video di laptop tadi dan digunakannya untuk mengancam siswi-siswi lain demi uang. Kini semuanya milikku, ucap Yuri lagi sambil membalikan badan. Dan ternyata dua jamet tadi sudah berada di belakangnya. Mereka juga spontan langsung menenggelamkan kepala Yuri dalam air bak yang penuh dengan darah Nano hingga ia pun kehabisan oksigen. Dan game over, Yuri sudah tak ada. Wah, siapakah yang dapat menyangka akhirnya semua video itu jatuh ke tangan orang berbeda. Ya, kedua jamet ini. Mereka pun pergi. Sedangkan Nana dan Tubim tampaknya juga sudah enggak bernyawa lagi. Tak lama setelah itu tiba-tiba Nano tersenyum dan terbangunlah ia. Seperti biasa, ia pun berjalan pergi seperti biasa juga, memutar-mutarkan rambutnya, meninggalkan mayat Yuri yang kini kepalanya sudah terendam di bak mandi, yang sama dengan Nano tadi. Di sini, waktu Nano sudah pergi, tiba-tiba mata Yuri terbuka kembali. Wah, apakah Yuri masih hidup? Ataukah Yuri sudah berubah menjadi seperti Nano? Penasaran gak kalian dengan cerita selanjutnya? Kalau begitu, tunggu kelanjutan alur cerita film ini. Ya, kalau gitu aku Albert. Selamat menikmati dan thank you.